Berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN. Kita sudah pertemuan yang ke-6 pada tanggal 27 Oktober. Kami dari BPN mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah masuk ke dalam rekening kami. Terus kami tetap mengetuk karena kami akan terus berkarya, kami akan terus berbagi, kami akan terus mengajar sampai ke daerah-daerah di luar Jawa. Dan kami memberi kesempatan kepada Anda semua, mari berbagi berkat bersama dengan kami. Kami masih menanti bantuan Anda, uluran tangan Anda. Pada malam hari ini kita mendapat tema Maria yang peduli. Sungguh kita bersyukur punya Bunda yang sungguh peduli atas setiap persoalan kita. Dan terlebih lagi kita bersyukur atas putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang akan mendengarkan setiap doa kita. Dia yang akan mendengarkan setiap pergumulan kita, setiap keluh kesah kita. Walaupun kita kadang merasa gak ada jalan terbuka, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sungguh peduli atas setiap kita. Terkadang kita merasa kita terus sometimes fokus dengan masalah kita, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terus kita mau percaya Tuhan tidak pernah berdusta atas setiap janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Pegang terus janji Tuhan, Dia selalu pegang janjinya. Mari terus percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Benar, Dia Tuhan yang sungguh peduli. Dia Tuhan yang sungguh mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada malam hari ini kami mau belajar bagaimana kami mempunyai hati yang peduli. Bagaimana kami mau meneladani Bunda Maria. Dia sungguh peduli. Dia sungguh membantu akan setiap doa-doa kami. Terlebih lebih lagi kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh peduli. Tuhan yang selalu mendengar, melihat pergumulan kami. Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang selalu menolong. Tuhan ajar setiap kami untuk kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu peduli. Kami mau melihat perjalanan hidup kami, bagaimana Engkau selalu menolong kami, bagaimana Engkau selalu memberkati kami dan memberikan janji-janji kepada kami. Dan kami mau pegang Tuhan semua janji-Mu. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menaikkan rasa terima kasih kami karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa, punya Tuhan yang sungguh peduli. Saat ini Tuhan, kami mau simpan setiap janji-Mu di dalam lubuk hati kami. Kami mau berterima kasih atas setiap kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Ini setiap kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Apapun keadaan kami Tuhan, mungkin kami sedang berduka, bersusah, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku.
kami percaya janji-Mu. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kami punya penolong yang sungguh kami percaya. Aku percaya. Ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami sungguh berterima kasih atas Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Benar Tuhan, kami mau memegang setiap janji-Mu sebagai kekuatan kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Apapun keadaan kami Tuhan, senang, susah, sedih, kami mau tetap pegang. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku, Kami mau terus pegang janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. sebab Engkaulah Penolongku yang aku percaya. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau nyatakan. Terima kasih buat kasih setiamu. Benar Tuhan, atas setiap Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. ini setiap hati kami, kami mau nyatakan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat setiap kasih setiamu, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih Benar, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami punya Tuhan, Tuhan yang sungguh peduli, Tuhan yang selalu mendengar, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang selalu
Engkau, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kami, Tuhan yang selalu peduli atas setiap kami, Tuhan yang selalu hadir dalam setiap masa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk mempunyai hati yang peduli. Kami persembahkan Ibu Shirley ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan beliau secara luar biasa. Kami percaya urapan-Mu dan kuasa-Mu sudah Kau curahkan untuk beliau, dan Engkau memberikan hikmat yang luar biasa. Bekerjalah Tuhan, ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, beracaralah kepada setiap kami. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama mengikuti renungan, yaitu Sapaan Rohani BPN. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Tuhan Yesus melihat Anda dan saya. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir di dalam setiap rumah kita. Yesus hadir di dalam setiap hati kita. Puji Tuhan. Sebelum saya memulai renungan ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Shirley Maria. Saya dari BPK Keuskupan Banjarmasin. Saya juga salah satu anggota BPN PKK, yaitu Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik. Sapaan Rohani BPN ini disiarkan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti acara ini, boleh bantu share ke teman-teman agar makin banyak yang diberkati lewat program BPN ini. Tema dari renungan malam ini adalah Maria yang peduli. Maria yang peduli, ya. Mari saya ajak kita sama-sama kita buka kitab suci kita. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan. Perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita baca ayat-ayat ini, kira-kira menurut Bapak Ibu saya mau berbicara tentang apa? Ya, kita mungkin sudah begitu sering mendengar tentang kisah ini, tentang perkawinan di Kana. Bahkan bagi beberapa dari kita mungkin yang sudah pernah ziarah ke Israel, pasti mengunjungi Kana yang di Galilea, yang juga terkenal dengan anggur Kananya, ya. Kenapa? Karena di Kana inilah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan. Padahal kalau kita lihat di dalam bacaan Injil yang kita baca, sebenarnya waktu itu belum waktunya Yesus melakukan mujizat. Tetapi, ya sesuai dengan tema, tetapi Maria peduli. Dan Maria meminta kepada Yesus melakukan sesuatu. Malam hari ini yang kita ingin renungkan adalah sikap Maria. Sikap kepedulian Maria. Ya, mungkin kita pernah atau sering mendengar cerita tentang suatu pesta perkawinan, di mana ada mungkin tamu atau banyak tamu yang pulang begitu saja, tapi belum makan. Kenapa? Karena mereka kehabisan makanan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan yang punya pesta, ya, tentu sangat malu. Demikian juga yang terjadi di Kana, ya. Kita tahu tradisi orang Yahudi, kalau mereka mengadakan pesta, itu menu utamanya atau sajian utamanya sebagai kebanggaannya itu anggur. Ya, sama mungkin dengan kita orang Indonesia, kita menyediakan nasi beserta lauk pauknya. Kalau mereka adalah anggur. Dan apa yang terjadi saat itu? Mereka kehabisan anggur, ya. Maria mulai melihat tamu berdatangan, sedangkan dia tahu persediaan anggur itu sudah habis. Maria ini tergerak hatinya. Kepeduliannya itu begitu tajam, ya. Peduli terhadap yang punya pesta dan juga tentu peduli terhadap tamu-tamu yang akan datang. Bagaimana kecewanya kalau sampai mereka datang tapi mereka tidak mendapatkan anggur di dalam pesta itu. Nah, juga bisa dibayangkan, ya, penyelenggara pesta itu bagaimana panik mungkin, terus mungkin sudah kasak-kusuk, ya, di sana sini. Ada sosok Maria yang begitu peduli dan dia meminta melibatkan anaknya, melibatkan Yesus. Kenapa? Maria tahu kapasitas anaknya. Maria tahu bagaimana anaknya itu Yesus punya dia bisa melakukan mujizat walaupun belum waktunya, tapi dia percaya bisa melakukan mujizat. Sehingga dia memerintahkan para pelayan-pelayan itu untuk menyediakan air untuk dirubah oleh anaknya Yesus menjadi anggur, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam renungan malam hari ini saya tidak akan berbicara banyak, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, untuk kita berdiam diri. Mungkin kita sambil memejamkan mata kita mau merenung sebentar, kita mau mengingat-ingat, kita mau introspeksi diri. Coba kita diam sebentar, kita pejamkan mata kita merenungkan ayat-ayat yang sudah kita baca, kita merenungkan apa yang tadi saya katakan, yaitu sikap peduli Maria. Apakah kita pernah bersikap atau bertindak peduli kepada orang lain selama ini?
saya mengingat ada satu ayat yang diceritakan pada saat Yesus mau disalib, pada saat Yesus disalib, sebelum dia meninggal, dia berkata kepada murid-muridnya sambil menunjuk Maria, "Inilah ibumu." Dan dia berkata kepada Maria sambil menunjuk murid-muridnya, "Inilah anakmu." Berarti kita adalah anak-anak Maria yang sepatutnya kita meneladani segala sikap, segala kebaikan, segala perbuatan yang Maria lakukan. Berbuat sesuatu agar orang lain tidak mendapat malu. Kita merenung, kita introspeksi diri, apakah selama ini kita mau berkorban untuk orang lain? Apakah kita mau berkorban untuk kepentingan untuk orang lain? Mungkin berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin materi, agar orang tersebut terlepas dari masalah. Atau apakah malah kita bersikap cuek, merasa pusing amat dengan masalah orang lain, yang sebenarnya kalau kita mau, kita bisa lakukan. Mungkin pernah saudara kita atau teman baik kita yang begitu menderita, susah, untuk hidup sehari-hari aja tidak ada, tapi kita cuek. Bahkan mungkin dia sudah datang di depan rumah kita untuk meminta sesuatu, tapi kita pura-pura tidak mendengar. Bahkan kita menutup pintu rumah dan menutup pintu hati kita untuk memberi pertolongan. Kita tidak mau peduli. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk mencari kesenangan diri kita sendiri. Maria di dalam cerita ini mengambil sikap. Dia tidak tinggal diam. Dia melakukan tindakan. Dia melakukan pertolongan dengan melibatkan Yesus, anaknya. Karena Maria yakin anaknya sanggup melakukan perkara-perkara besar. Anaknya, Yesus Kristus, sanggup melakukan mujizat pada saat itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita meneladani Maria yang peduli terhadap orang-orang di sekitar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melibatkan Yesus dalam segala pergumulan kita. Melibatkan Yesus di dalam pelayanan kita. Dan apapun juga, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk peduli terhadap orang lain. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin kita cuma diminta menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah dari teman-teman kita, dari teman sepelayanan kita. Kita tidak bisa keluar yang mungkin biasanya kita melakukan kunjungan ke rumah sakit karena pandemi ini. Kita cuma butuh HP, kita cuma butuh telinga kita, menyediakan telinga kita untuk mendengar telepon atau WhatsApp yang datang dari teman kita untuk didoakan atau minta mendengar keluh kesah mereka. Dan pada saat kita melibatkan Tuhan, pada saat kita menyediakan hati dan telinga kita, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti campur tangan dan Dia akan melakukan perkara yang dahsyat. Akhir dari permenungan malam hari ini, saya juga ingin
mengambil satu contoh tentang kepedulian. Kisah tentang Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Lazarus yang miskin, yang badannya penuh borok, yang mendatangi rumah salah seorang yang kaya. Dia lapar. Pada saat itu dia cuma duduk di depan rumah dan menunggu memakan makanan yang jatuh, memakan remah-remah yang jatuh dari makanan dari anjing si orang kaya tersebut. Dan pada saat Lazarus meninggal, dia ada di pangkuan Abraham di surga. Ya. Apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Pada saat dia meninggal, dia berada di neraka. Kayaknya kalau kita melihat kisah ini kok bukan tidak adil ya, tapi kok kayaknya orang ini apa tidak boleh kaya? Bukan itu maksud dari perumpamaan cerita ini. Orang kaya ini juga, apakah dia salah? Apakah dia kejam terhadap Lazarus? Dia tidak membentak, dia tidak mengusir Lazarus, dia membiarkan Lazarus duduk di depan rumahnya, di lantai di depan rumahnya. Dia membiarkan Lazarus makan remah-remah yang jatuh. Kalau dilihat dari situ, dia tidak salah. Tetapi kenapa dia kok yang pada akhirnya berada di neraka? Pada saat dia meninggal, dia berada di neraka, dan Lazarus berada di pangkuan Abraham di surga. Yang saya boleh petik dari cerita ini, saya sesuaikan dengan tema kita hari ini tentang Maria yang peduli. Saya berpikir orang kaya ini memang tidak salah, tetapi dia tidak peduli terhadap Lazarus. Seandainya dia peduli terhadap Lazarus, dia mengajak Lazarus masuk di dalam rumahnya, duduk di atas, duduk di kursi, makan di meja bersama-sama dengan dia atau dengan tamu yang lain, mungkin ceritanya menjadi lain. Nah, lewat permenungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya kita jangan sampai mempunyai hati yang memang tidak salah, tetapi hati yang tidak peduli, seperti orang kaya tersebut. Marilah kita mempunyai hati yang peduli, hati sosok Maria, hati Bunda Maria yang kita menjadi panutan kita, hati yang peduli. Karena ada juga di dalam Matius 25 ayat 35, itu berbicara tentang seorang tuan atau Tuhan yang berkata kepada orang, pada saat aku lapar, engkau memberi aku minum, memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku tidak mempunyai tumpangan, engkau memberi aku tumpangan. Pada saat aku sakit, engkau menengok aku. Pada saat aku di penjara, engkau mendatangi aku. Dan orang-orang yang mendengar itu berkata, kapankah Tuhan lapar dan aku memberi makan? Kapankah Tuhan haus dan aku memberi minum? Kapan Tuhan tidak mempunyai pakaian dan aku memberi pakaian? Dan Tuhan menjawab, kalau engkau memberi kepada orang yang kecil atau orang yang miskin, apa yang engkau beri terhadap orang yang terlantar, yang miskin, itu engkau telah memberi kepadaku, sama dengan engkau memberi kepadaku. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah lewat permenungan hari ini, kalau selama ini, selama perjalanan hidup kita, mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan, banyak hal-hal yang belum sepantasnya kita perbuat. Malah sebaliknya, kita tidak peduli terhadap sesama kita, terhadap orang lain. Mari kita minta ampun sama Tuhan.
kita mengaku dosa kita, kita mohon ampun, biar Tuhan mengampuni kita dan Roh Kudus memampukan kita merubah hidup kita. Kita minta supaya kita mempunyai hati yang peduli seperti Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kalau kita melibatkan Yesus, mau mengajak Yesus di dalam setiap permasalahan kita, termasuk di dalam kehidupan kita, sikap kita yang tadinya tidak peduli, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan untuk merubah hati kita dari yang tadinya keras, yang tadinya cuek, bisa berubah menjadi hati yang peduli, hati yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Shirley untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita, yang boleh menumbuhkan iman kita semua di tempat ini. Sungguh kita bersyukur kita boleh sampai pada penghujung acara pada hari ini. Kita berjumpa lagi di Sapaan Rohani BPN setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau angkat satu lagu pujian sebagai penghormatan kita untuk Bunda kita yang begitu baik, Bunda kita yang begitu mengasihi. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Mas, penuh hati kita nyanyikan Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepada Tuhan yang pengasih. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.